Shalom, selamat malam teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, apa kabar? Terima kasih buat teman-teman yang masih terus mendukung saya di channel musik inspiratif dan terus-menerus menyaksikan video-video yang saya posting dan juga terus mendukung channel ini untuk terus berbagi inspirasi bagi kita sekalian. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, setelah sekian lama saya tidak posting video renungan dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin menjumpai Bapak Ibu semua sahabat channel musik inspiratif dengan satu renungan inspiratif bagi kita, yaitu tentang pengampunan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, berbicara tentang pengampunan adalah sesuatu yang sulit sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Secara khusus sangat berat sekali bagi kita untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, mengampuni sesama kita yang mungkin hanya sekedar menyinggung perasaan, mungkin masih agak sedikit enak. Tapi menyakiti orang yang benar-benar mengampuni orang yang benar-benar menyakiti kita, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa teman-teman? Karena memang natur manusia adalah selalu ingin untuk balas dendam. Ketika dia disakiti, maka selalu saja timbul rasa untuk balik menyakiti ataupun membalaskan dendam dan lain sebagainya. Nah teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah sesuatu yang gampang. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita itu hal yang sangat sulit dan mustahil untuk kita lakukan. Tapi firman Tuhan menuntut kita untuk melakukan itu. Teman-teman, malam hari saya ingin mengajak kita untuk membuka satu ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagikan pakaiannya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, malam hari saya ingin mengajak kita untuk belajar dari satu teladan yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus sebagai sang guru agung memberikan teladan untuk kita lakukan, kita ikuti, wajib kita ikuti dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dan ini adalah teladan yang wajib kita lakukan, yaitu mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ketika Yesus disakiti, ketika Yesus diperlakukan tidak adil, bahkan Yesus disiksa. Yesus disiksa dengan begitu sadis, dengan begitu menyakitkan, diolok-olok, dihina dan lain sebagainya. Hal yang paling utama yang Yesus lakukan adalah bahwa Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa, dia disiksa, diolok-olok, bahkan mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan. Hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Teman-teman, hal yang paling buruk yang dilakukan selama mengalami penderitaan yang hebat adalah untuk mempersoalkan masalah yang dialami. Tapi ingat bahwa dia berkata bahwa segala sesuatu yang dia alami adalah sesuatu yang wajib untuk dia alami. Itu sebabnya Yesus tidak pernah memikirkan apa yang dia alami, karena dia tahu bahwa apa yang dialami itu merupakan rencana Bapa melalui dirinya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Teman-teman, dia tidak berkata kapan penderitaan ini berakhir. Dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dia alami. Walaupun dia disiksa begitu luar biasa, mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan, tapi dia tidak pernah bertanya, kapan penderitaan ini selesai? Kapan masalah ini selesai? Dan ini memberikan teladan bagi kita bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan di hidup kita, mari jangan pernah pikirkan diri kita sendiri. Tapi ingat bahwa setiap hal yang terjadi atas hidup kita ada rencana Tuhan di dalamnya, walaupun itu hal yang menyakitkan sekalipun. Ini hal yang pertama yang Yesus lakukan, yaitu Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia juga tidak pernah berpikir kapan masalah ini akan berakhir, kapan penderitaan ini akan selesai.
tapi dia dengan tabah menghadapi penderitaan dari penderitaan yang dia alami hingga akhirnya mati di kayu salib. Yang kedua teman-teman, yang Yesus lakukan ketika mengalami kesakitan yang luar biasa. Hal yang kedua, Yesus tahu bahwa dia tidak salah menanggung penderitaan itu. Yesus tahu bahwa apa yang dialami itu merupakan sesuatu yang wajib dialami dan itu bukan sebuah kesalahan. Dia tidak salah untuk mengambil tanggung jawab itu. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, tidak ada suatu penderitaan yang bisa ditimpakan kepada Yesus sebab dia tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan apa-apa. Itu sebabnya segala penderitaan yang dialami itu bukan karena kesalahan dirinya, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi segala sesuatu yang dialami oleh Yesus itu karena dosa-dosa kita. Maka Yesus tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang wajar untuk dialami karena dia ingin menebus umatnya untuk kembali kepada Bapa. Yang berikut teman-teman, meskipun demikian dia sungguh menyadari bahwa dialah yang harus menanggung dosa manusia. Manusia yang melakukan dosa, manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang melakukan segala kelaliman. Yesus yang menanggung akibat. Yesus harus menanggung penderitaan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, dia harus mengoreksi diri kita untuk melihat apakah penderitaan itu adalah akibat dosa kita. Teman-teman, dia mengalami penderitaan itu karena dosa manusia, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan kejahatan. Tapi apa yang Yesus lakukan itu semua karena dosa manusia. Maka ini harusnya menyadarkan kita bahwa Yesus menderita bahkan mati di kayu salib semua akibat dari dosa kita. Maka ini harusnya membuat kita menyadari kehidupan kita, bahwa kehidupan kita begitu berharga di hadapan Dia. Yang berikut teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, jika penderitaan itu bukan karena dosa, maka tidak akan ada penderitaan di dalam dunia. Meskipun demikian, kita tidak selalu menderita karena dosa, tetapi sebagai akibat dari ketidaktaatan Adam. Teman-teman, apa yang kita lakukan, kita alami dalam kehidupan kita, itu semua karena dosa-dosa yang kita alami. Ada juga yang disebut dengan dosa turunan atau dosa yang turun-temurun sudah dilakukan mulai dari Adam dan Hawa hingga kita. Dan ada juga dosa yang merupakan sikap perbuatan kita, hasil perbuatan kita setiap waktu. Dan itu semua ditanggung oleh Yesus dalam penderitaannya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, hal yang ketiga yang Yesus lakukan ketika dia mengalami kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Hal yang ketiga adalah bahwa Yesus sendiri ketika berdiri di depan orang buta di luar bait Allah, secara pasti berbicara tentang penderitaan dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, itu bahwa penderitaan yang Yesus alami adalah penderitaan yang berasal dari nenek moyang. Yang kedua, penderitaan yang diakibatkan oleh orang itu sendiri. Dan yang ketiga, penderitaan untuk kemuliaan Allah. Apa yang Yesus alami? Ini adalah merupakan penderitaan untuk kemuliaan Allah. Yesus mati di kayu salib. Yesus rela menderita supaya pada akhirnya manusia kembali kepada Allah. Manusia bisa ditebus untuk hidup layak di hadapan Allah, mengalami kemuliaan di hadapan Tuhan. Teman-teman, dosa membuat kita terpisah jauh dari hadapan Tuhan. Maka kematian Kristus, penderitaan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya. Teman-teman, yang berikut, hal yang kedua yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, yaitu bahwa jika penderitaan itu bukan karena dosa, maka seharusnya tidak ada yang namanya peristiwa salib. Teman-teman, peristiwa salib adalah bukti pengorbanan Yesus untuk menebus kita. Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus kita, bukan karena dia berdosa. Salib bagi kita itu adalah lambang di mana Yesus menebus kita. Yesus mengorbankan diri untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada pengampunan tanpa iman bahwa melalui salib Yesus yang menyerahkan dirinya untuk disiksa karena dosa kita, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Melalui salib Kristus, kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan.
karena dia yang mati menggantikan kita kayu salib. Yang berikut teman-teman, bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Maka ketika Yesus mati di kayu salib dengan bercucuran darah yang disertai dengan segala macam penderitaan yang Yesus alami di kayu salib, dan darah yang tercurah di atas kayu salib itu merupakan sebuah tanda pengampunan bagi kita. Darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib, itulah yang menyucikan kita, menguduskan kita, membuat kita layak kembali ke hadapan Tuhan. Teman-teman, dosa yang kita alami dalam kehidupan kita itu tidak bisa dibersihkan dengan apa. Itu tidak bisa dihilangkan dengan apapun selain darah Kristus. Maka darah Kristus yang tercurah di kayu salib membawa perdamaian bagi kita dengan Allah, mendamaikan kita kembali dengan Allah. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya menderita, kita yang harusnya mati, pada akhirnya bisa kembali kepada Tuhan karena darah Kristus yang menguduskan kita, menyucikan kita. Yang berikut teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, bahwa pada waktu Yesus mengalami penderitaan, Yesus juga berdoa. Walaupun dia sedang mengalami penderitaan yang begitu hebat, penyiksaan yang begitu hebat ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Ada dua hal juga yang Yesus lakukan di sana, yaitu bahwa penderitaan Yesus yang sangat luar biasa, begitu luar biasa yang dialami oleh Yesus. Tetapi kebinasaan manusia dalam neraka akan lebih mengerikan, yakni merupakan akhir dari penderitaan manusia. Itu sebabnya Yesus mati supaya kita tidak jadi masuk ke neraka. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita supaya kita tidak terhukum di sana. Yesus menjadi satu-satunya korban yang dapat menghapus dosa kita dan menggantikan posisi kita yang harusnya binasa. Teman-teman, penderitaan Yesus memimpin kita, mengarahkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Penderitaan Yesus membawa kita untuk lebih dekat kembali kepada Allah. Salah satu jalan terbaik untuk meringankan penderitaan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mengalami masalah atau persoalan apapun, ingat bahwa sebenarnya semua itu terjadi atas hidup kita, supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Teman-teman, terkadang kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita hidup dalam situasi yang enak. Kadang-kadang tanpa sadar kita makin hari makin menjauh daripada Tuhan. Maka kadang-kadang penderitaan itu diizinkan supaya kita kembali mengingat akan Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan. Maka jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika engkau mengalami penderitaan, tapi lihatlah apa yang menjadi maksud dan tujuan Yesus memberikan itu bagi kita. Teman-teman, penderitaan membawa kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Teman-teman, ingat bahwa memikirkan orang lain yang sedang menderita, mengalami masalah, mengalami persoalan, akan membuat kita untuk mampu meringankan penderitaan kita. Ketika kita mengingat orang-orang di sekitar kita, maka sebenarnya kita juga sedang berjuang, berusaha untuk meringankan beban kita sendiri. Teman-teman, ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun bagi orang-orang di sekitar kita, sebenarnya kita itu sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, penderitaan memimpin kita, mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Maka jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Dalam situasi yang paling mengerikan ketika Yesus mengalami penderitaan, itu sebenarnya dia lakukan untuk membawa kita kembali datang kepada Tuhan. Yang berikut teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, dia tidak mungkin membiarkan dirinya disalibkan jika bukan untuk mencapai karya keselamatan. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, menyadari bahwa manusia perlu diselamatkan, maka dia datang untuk rela mengorbankan dirinya menjadi korban tebusan untuk menebus kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, mereka yang tidak percaya selama pelayanan Yesus ketika ia masih hidup adalah orang-orang yang sangat-sangat naas, sangat rugi ketika mereka mungkin menjadi saksi mata atas apa yang Yesus lakukan, tapi mereka sendiri mengolok-olok Yesus.
Mereka, firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus berdoa untuk memohon pengampunan kepada mereka, mereka membuang undi untuk membagi-bagikan pakaian Yesus. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menganggap remeh karya penebusan Kristus adalah orang yang paling naas, adalah orang yang paling sial, adalah orang yang paling rugi sepanjang hidupnya, karena tidak ada lagi karya penebusan yang lain bagi dia. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, Yesus tahu bahwa penyalibannya dapat mengerjakan hal yang luar biasa melalui hidupnya. Melalui pengorbanannya, manusia diselamatkan. Melalui pengorbanannya, manusia dipulihkan. Melalui pengorbanannya, hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya rusak kembali dipulihkan. Dan manusia bisa dapat lagi kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, ketika kita menderita sebagai akibat dari orang lain membenci kita, maka kita harus mengampuni mereka. Ketika mungkin ada orang di sekitar kita yang menyakiti kita, ingat bahwa kita harus mengampuni mereka. Kenapa kita harus mengampuni mereka? Karena Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita. Ketika dia diolok, ketika dia dihina, ketika dia disiksa, ketika dia mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan, dia masih bisa memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengolok dia. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, sekali lagi bahwa mengampuni orang yang mungkin tidak terlalu menyakiti kita, itu mungkin agak mudah. Tapi mengampuni orang yang benar-benar menyakiti kita, melukai kita, itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Tapi Yesus memberikan teladan bagi kita. Dia dapat melakukan itu. Maka kita pun harus dapat melakukan itu. Karena kita percaya bahwa apa yang Yesus berikan, apa yang Yesus lakukan, itu merupakan teladan yang dia berikan bagi kita untuk kita juga wajib lakukan. Maka kita wajib mengampuni orang yang membenci kita. Kita wajib mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita wajib mengampuni orang yang mungkin meremehkan kita. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, sebagaimana Yesus menderita karena dosa kita, demikian juga harusnya kita itu berlaku dalam kehidupan kita terhadap sesama kita yang bersalah kepada kita. Ketika mungkin orang melakukan kesalahan terhadap kita, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kita menderita, ingat bahwa apa yang Yesus lakukan itu wajib kita lakukan. Kita wajib mengampuni mereka. Kita wajib melepaskan pengampunan. Kita wajib mengorbankan segala sesuatu walaupun bagi mereka yang menyakiti kita sekali. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, pelayanan Yesus itu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Dia berdoa ketika dia dibaptis, bisa kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 21. Dan dia juga berdoa ketika dia tergantung di atas kayu salib. Walaupun dia mengalami penderitaan, tapi di atas kayu salib dia masih bisa berseru dan berdoa, memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia. Teman-teman, mungkin sulit untuk kita lakukan, mengampuni orang-orang di sekitar kita, tapi itu wajib kita lakukan. Kita pun wajib mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dan salam sehat bagi kita sekalian. Shalom.